Kita minta tolong Suster Yose untuk memimpin kita di dalam doa. Baik Romo dan teman-teman, mari kita memulai kelas kita dengan doa pada pagi hari ini. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sumber pengetahuan kami, Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur secara khusus untuk hari ini, di mana kami masih boleh Engkau pertemukan di kelas virtual ini untuk memulai kembali pelajaran kami. Kami mohon karunia Roh Kudus-Mu bagi kami semua, dan juga secara khusus bagi Romo yang akan membagikan pengetahuan bagi kami semua pada hari ini. Kiranya berkat Roh Kudus-Mu itu membuka hati dan pikiran kami, sehingga pelajaran yang kami terima hari ini berguna untuk tugas pelayanan kami ke depan. Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan beberapa hal yang sudah mulai kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu, terutama soal latar belakang Injil Yohanes. Ya, tentang penginjilnya kita mulai melihat. Kemudian dalam pertemuan hari ini kita akan mencermati terutama tentang jemaat yang sedang dihadapi, dilayani oleh Yohanes, dan kira-kira nanti situasi apa yang sedang dihadapi oleh jemaat ini. Baik, kita sudah mulai membahas minggu lalu ini tentang latar belakang Injil Yohanes ini. Dalam perjalanan penafsiran, dalam perjalanan studi, juga dalam perjalanan penggunaan Injil ini di dalam seluruh hidup gereja. Ya, terutama dalam pembentukan teologi Kristiani yang di masa-masa awal, terutama dalam masa-masa konsili-konsili ekumenis, itu pasti sangat banyak bersinggungan dengan Injil Yohanes ini. Dan ini banyak dipergunakan sebagai landasan untuk berbicara terutama tentang kristologi, tentang siapa Yesus Kristus itu. Karena kita memahami bahwa Injil Yohanes ini kan ditulis paling akhir. Dengan demikian juga bisa kita bayangkan bahwa Injil Yohanes ini punya perkembangan teologi yang paling paling akhir juga, dalam arti paling lengkap, paling tinggi juga pemahaman-pemahaman kristologinya. Maka sering kita mendengar bahwa Injil Yohanes ini merupakan Injil yang paling sulit untuk dipahami, paling mistik lah, ya, paling mendalam renungan-renungannya. Dan kita akan mencoba masuk dalam beberapa bagian dalam Injil Yohanes supaya juga kita mengenali sebetulnya apa yang menjadi motif-motif teologi, pemikiran-pemikiran pokok yang juga dikandung di dalam Injil ini. Nah, kemarin kita bicara tentang siapa penulis Injil Yohanes yang kalau kita cari di dalam teksnya itu tidak akan pernah kita temukan. Semua informasi tentang siapa penginjilnya ini hanya bisa kita temukan dari luar teks. Oleh karena itu di dalam catatan saya, di dalam buku maupun di dalam PowerPoint itu lalu disebut ini adalah bukti-bukti eksternal. Bukti-bukti yang hanya bisa diperoleh dari luar Injilnya sendiri. Ya, kalau saya membaca misalnya ada buku di depan saya ini, judulnya The Death of Jesus in Early Christianity. Lalu di dalam teks ini sudah ditulis siapa nama pengarangnya, atau kalau di sini siapa editornya. Sudah tertulis jelas di situ. Kalau kita membaca surat-surat Paulus, kita juga mendapat informasi yang jelas tentang siapa yang menulis surat itu. Tetapi ketika kita membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita tidak pernah menemukan nama penulisnya. Ya. Dan ini tidak mudah untuk dikenali. Baru pada abad kedua, berarti tahun 100 ke belakang, mulai ada catatan yang kalau kita baca di dalam setiap Injil itu lalu ada kata Matayon, kata Lukan, kata Markon, kata Yohanen,
Ya, berarti kata itu menurut, ya, kata dalam bahasa Yunani tentu saja. Menurut Markus, menurut Lukas, menurut Yohanes. Tetapi informasi ini, Injil menurut Yohanes, Injil menurut Lukas, baru mulai tercantum di dalam teks-teks kitab suci, di dalam manuskrip-manuskrip yang ditulis abad kedua, tahun 100 ke belakang. Sementara manuskrip-manuskrip kitab suci, Injil-Injil yang lebih tua, sebelum abad kedua, tidak pernah mencantumkan keterangan ini. Injil, Evangelion, kata Markon, Evangelion, kata Yohanes, tidak pernah ada. Dengan demikian, informasi tentang nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu baru mulai ada di dalam manuskrip-manuskrip kitab suci kita, teks-teks kitab suci kita itu mulai abad ke-2. Sebelum itu tidak ada informasi sedikit pun tentang siapa yang menuliskan Injilnya itu. Nah, ini kalau dari teksnya sendiri, kalau dari Injil Yohanes sendiri, kita tidak pernah menemukan informasi bahwa yang menulis Injil Yohanes itu bernama Yohanes. Nah, kemarin mulai kita cari di dalam teks Injil Yohanes sendiri. Ada enggak keterangan-keterangan yang membuat kita mengerti siapa yang sebetulnya menulis Injil ini? Dan setelah dicari-cari, kita tidak pernah menemukan nama. Yang kita temukan hanya seperti sebutan. Dan kemarin yang kita bahas dalam bagian akhir pertemuan kita, penginjil ini rupanya suka menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi. Nah, siapa murid yang dikasihi ini lalu masih menjadi bahan perdebatan. Ada yang mengatakan murid yang dikasihi ini Lazarus, ada yang mengatakan murid yang dikasihi ini adalah Yohanes Diakon, ada yang mengatakan murid yang dikasihi ini adalah Yohanes Rasul, anaknya Zebedeus. Dan itu adalah hipotesis-hipotesis. Tetapi kita tidak pernah memperoleh kejelasan tentang identitas siapa sebetulnya nama murid yang dikasihi ini. Semuanya hanyalah suatu hipotese, dugaan. Maka kita cukup mengatakan bahwa menurut Injilnya sendiri, siapa yang menuliskan Injilnya ini adalah orang yang menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi. Tentang siapa namanya, dia tidak pernah menyatakan namanya. Ya, ini menjadi bahan pembicaraan kita dalam kesempatan ini. Nah, banyak orang itu mengatakan bahwa murid yang dikasihi ini adalah Yohanes Rasul, ya, Yohanes anak Zebedeus. Bahwa hal ini mungkin, ya mungkin saja, bahwa semua informasi, kesaksian, pemberitaan tentang Yesus yang sekarang termuat di dalam Injil Yohanes itu memang bersumber pada tokoh yang kita kenal sebagai Yohanes Rasul. Tetapi tidak dikatakan bahwa Yohanes Rasul ini menulis Injil itu. Kali lalu kita mengutip salah satu gagasan yang dinyatakan oleh Raymond E. Brown itu, yang menyatakan bahwa murid yang dikasihi ini bertanggung jawab atas kesaksian yang sekarang ditulis di dalam Injil Yohanes. Tetapi siapa yang menulis Injil Yohanes itu bukanlah Yohanes Rasul. Kesimpulannya apa? Dalam studi kita sampai sekarang ini, pertama, tidak pernah diketahui siapa penulis Injil Yohanes. Tidak pernah diketahui namanya. Yang dikenal hanya sebutannya, bahwa penulis Injil Yohanes itu menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Tetapi apakah murid yang dikasihi Tuhan ini memang menulis, mencatat, ataukah murid yang dikasihi Tuhan itu sebetulnya menjadi orang yang memberi kesaksian, dan kesaksiannya itu yang kemudian diteruskan, direnungkan, kemudian diwartakan lagi di tengah-tengah jemaat Yohanes itu. Dan dari pewartaan-pewartaan lisan ini, kemudian mulai ada orang yang menuliskan, dituliskan, dikumpulkan, sampai pada akhirnya dibuat suatu kisah tentang Yesus yang
lengkap sejak awal sampai akhir Injil. Nah, ini diskusi yang sampai sekarang ini masih terus terkembangkan. Maka kita ikut gagasan yang dikatakan oleh Raymond Ebron itu. Bahwa apa yang dibuat oleh murid yang dikasih adalah dia menjadi saksi mata. Orang yang memberi kesaksian tentang peristiwa hidup Yesus. Tetapi yang menuliskan dan yang sekarang tulisannya ada di dalam Injil Yohanes itu bukanlah Yohanes Rasul ini. Bukanlah murid yang dikasihi ini. Murid yang dikasih itu menjadi sumber pewartaan, sumber kesaksian, yang kemudian kesaksiannya itu akan ditulis oleh murid-muridnya atau oleh orang-orang yang ada di dalam jemaatnya. Ya, saya harap ini menjadi jelas apa yang minggu lalu sudah mulai kita bicarakan tentang siapa yang sebetulnya dimaksud sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa dia adalah Yohanes Rasul, masih oke. Tetapi Yohanes Rasul ini hanya menjadi saksi mata yang memberitakan, memberi kesaksian. Sementara yang menuliskan kata demi kata, tulisan-tulisan di dalam Injil Yohanes itu bukan murid yang dikasihi, bukan Yohanes Rasul, tetapi orang-orang tertentu di dalam jemaatnya, di dalam komunitas Yohanes yang mendengar dan kemudian membuat catatan atas apa yang diberitakan oleh murid yang dikasihi ini. Baik, tentang murid yang dikasihi atau penulis Injil Yohanes, masih ada pertanyaan lebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke situasi jemaat yang dihadapi oleh Yohanes? Tidak? Kita bisa lanjut? Oke, sekarang mari kita membuka Injil Yohanes bab 20 ayat 30 sampai 31. Injil Yohanes bab 20 ayat 30 sampai 31. Ada yang berkenan untuk membacakan? Teman SSCC silakan. Yohanes 20, 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke, sekarang minta tolong audionya dihidupkan semua supaya kita bisa mendiskusikan teks ini bersama-sama nanti ya. Baik, kalau dari rumusan seperti itu, judulnya adalah maksud Injil ini dicatat. Tinggal yang mau disampaikan di dalam bagian itu sebetulnya adalah tujuan penulisan Injil. Untuk apa Injil itu ditulis? Ya, kita selalu punya pemahaman bahwa sebuah tulisan ditulis itu untuk maksud tertentu. Ya, untuk sebuah tujuan tertentu. Injil Lukas itu mencatat tujuannya itu di depan ya, Theophilus yang mulia, dan semuanya ini sudah dicatat. Ya, supaya kamu yakin bahwa yang kamu percayai itu benar. Sementara di dalam Injil Yohanes, maksud penulisan Injilnya itu ada di bagian paling akhir dari Injil. Ingat ya, Yohanes bab 21 itu adalah bagian tambahan. Satu bab yang ditambahkan kemudian sesudah Injil itu jadi. Dengan demikian, akhir yang asli yang sejak awal itu menjadi akhir dari Injil Yohanes adalah bab 20. Nah, maksud Injil ini ditulis itu berarti ada pada dua ayat yang paling akhir di dalam Injil yang muncul pertama kali sebelum ada tambahan bab 21. Karena nanti di akhir bab 21 masih ada penutup lagi. Nah, ini kemarin saya katakan sebagai ini contoh bahwa Injil Yohanes itu sudah diredaksi berkali-kali. Tidak ditulis sekali jadi dari bab 1 sampai bab
21. Tapi ada yang namanya cerita dasarnya, cerita pokoknya, lalu ditambah prolog, ditambah bagian-bagian yang lain, misalnya Yohanes 8 itu ya, wanita yang berdosa itu, kemudian ditambah Yohanes 14 sampai 17, kemudian nanti juga ditambah Yohanes 21. Ini berarti proses peredaksian yang terus-menerus berlangsung, tidak satu proses yang sekali jadi. Nah, bagian penutup yang asli itulah yang kita temukan tadi dan kita baca di Yohanes bab 20 ayat 30 sampai 31. Maka di situ dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Yang kita cermati di situ adalah ada kata tanda. Apa yang sebetulnya dimaksud dengan kata tanda di situ? Nah, makanya audionya dihidupkan supaya saya bisa mendengar. Ya, yang dimaksud adalah Oke, yang dimaksud sebetulnya adalah mukjizat. Dan kata tanda ini terakhir kali muncul di dalam Injil Yohanes itu di bab 12. Dan sejak bab 13 sampai ke belakang tidak pernah lagi muncul kata tanda. Nah, ini sudah membuat kita bertanya-tanya, mengapa dari bab 13 sampai bab 20 Injil Yohanes itu tidak menceritakan satu mukjizat pun, tiba-tiba sekarang dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Maka orang pada awalnya berpikir bahwa penutup ini sebetulnya adalah akhir dari bab 12. Yaitu akhir dari kitab tanda. Nanti akan kita masuk. Bagian pertama dari Injil Yohanes itu disebut kitab tanda. Karena berisi tanda-tanda, mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Tentu tidak hanya tanda, tetapi juga diskursusnya, penjelasan atas tanda itu. Nah, ini ada di bab 1 sampai bab 12 yang kita sebut sebagai kitab tanda. Bagian kemudian bab 13 sampai 21 nanti akan kita sebut sebagai kitab kemuliaan. Karena bercerita tentang saat Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Kapan Yesus ditinggikan dan dimuliakan? Terutama dalam peristiwa salib. Nah, kalau di sini dikatakan masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, kemungkinan besar bagian penutup ini awalnya adalah akhir dari bab 12. Penutup dari kitab yang disebut sebagai kitab tanda. Tetapi sesudah bab 12 masih ada bab 13, 14 sampai 20. Maka redaksi itu kemungkinan memindah. Penutup yang semula ada di akhir bab 12 dipindah menjadi tempatnya sekarang ada di akhir bab 20. Jadi menjadi penutup dari seluruh Injil, baik kitab tanda bagian pertama maupun kitab kemuliaan. Nah, untuk apa ditulis? Yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Apa tujuan Injil Yohanes ini ditulis? Supaya kamu percaya. Apa yang dipercayai adalah Yesus itu Mesias, Anak Allah. Nah, tujuan pertama itu kita sebut sebagai tujuan kristologis. Ya, tujuannya adalah membuat pembaca Injil Yohanes itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Jelas tujuannya? Ya, sekarang catat masing-masing kata percaya. Supaya kamu percaya. Tetapi kemudian kita menemukan beberapa dokumen yang mempunyai kata yang berbeda. Nanti kalau belajar teks Yunani, kata percaya itu adalah pistein.
Ya, nanti akan saya jelaskan lagi. Di dalam buku itu sudah saya tulis juga. Kata pistein, pistewein, itu kata percaya. Nah, ada manuskrip tua, manuskrip kuno Yohanes yang mengatakan supaya kamu pistewete. Coba ditulis di apa namanya? Teks kertasmu. P I S T U E T E, ya, pistewete. Ada teks kuno Injil Yohanes yang menggunakan kata pistewete untuk menyebut kata percaya tadi. Jadi supaya kamu percaya, supaya kamu pistewete. Teks lain yang sama-sama kuno itu menggunakan kata, tulis supaya nanti jelas perbedaannya. P I S T U S E T E. Jelas, lihat apa perbedaannya? Seminari tinggi, apa perbedaannya? Ya, perbedaannya di situ adalah ada S. Tetapi satu huruf S itu sudah mengubah arti. Ya, agak sulit kalau saya tidak nulis-nulis ya, besoklah minggu depan. Pistewete itu tensesnya present. Jadi kalau bahasa Inggris kita kenal present tense, ya. Dan kata presence itu selalu menunjuk pada keberlangsungan. Atau kita sebut justru dalam bahasa Inggris itu continuous, sesuatu yang terus berlangsung. Ya, maka kalau orang mengatakan supaya kamu percaya dengan menggunakan pistewete, kira-kira maksudnya apa? Maksudnya apa? Supaya kamu percaya. Ya? Supaya kamu terus percaya. Terus atau terus, kalau orang terus percaya itu kepercayaannya menjadi semakin mendalam, semakin teguh, supaya kamu semakin percaya. Maka digunakan di situ tensesnya adalah presence. Dan kalau saya mengatakan pistewete, semuanya ini ditulis supaya kamu semakin percaya. Supaya kamu terus percaya. Supaya kamu bertahan dalam kepercayaan. Karena ini present, sesuatu yang sedang berlangsung. Kalau seperti itu, Injil Yohanes ditulis untuk siapa sebetulnya? Supaya kamu semakin percaya, supaya kamu terus percaya. Makanya teman-teman, audionya dihidupkan biar saya dengar. Ya? SSCC? Orang yang sedang mengalami krisis iman. Nah, orang yang sedang mengalami krisis iman itu siapa? Ya? Orang Kristen yang berasal dari kalangan Yahudi. Orang Kristen. Ya, kita belum tahu ya, dari kalangan Yahudi atau dari kalangan non-Yahudi kita belum tahu. Tetapi yang kita tahu, kalau Yohanes itu mengatakan semuanya ini dicatat supaya kamu semakin percaya, itu artinya orang yang menerima Injil Yohanes itu sudah menjadi Kristen atau belum? Sudah, ya, sudah Kristen, sehingga kamu sudah mengimani Yesus. Nah, semuanya ini saya catat untuk kalian supaya kamu semakin percaya, supaya kamu terus percaya.
Nah, percaya dalam hal apa? Percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Kira-kira sekarang, mengapa penginjil Yohanes itu mengatakan supaya kamu semakin percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah? Pernah ada yang membaca atau mendengar informasi itu? Mengapa? Mengapa penginjil Yohanes menulis supaya kamu semakin percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah? Ya? Oke, ada konflik dengan jemaat Yahudi yang tidak percaya. Ya, yang menolak pengakuan iman Kristiani bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Nanti akan kita baca misalnya di bab 9, bab 12 itu akan sangat kelihatan. Baik, tapi ini pengertian yang pertama ya. Semuanya ini sudah dicatat supaya kamu percaya. Kalau kita menggunakan kata pistewete, berarti maksudnya adalah supaya kamu semakin percaya, supaya kamu terus percaya, supaya kamu bertahan dalam kepercayaan. Maka ingat, ini tensesnya present. Sesuatu yang sekarang ini masih berlangsung terus. Kalau itu yang kita pakai, kita menyebutnya varian itu yang kita pakai, pistewete. Kesimpulan kita, Injil Yohanes ini ditulis untuk jemaat Kristen. Ya, untuk orang-orang yang sudah mengimani Yesus, yang kemungkinan sedang mengalami resiko bahaya-bahaya yang berat karena pengakuan iman itu. Nah, tadi sudah disebut resiko bahaya itu muncul dari siapa? Terutama dari orang-orang Yahudi yang tidak mau mengimani bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dengan demikian, lalu tujuan dari Injil Yohanes ini adalah tujuan kata ketik. Ya, membuat orang itu semakin tekun, semakin teguh, semakin bertahan dalam iman. Maka tujuannya disebut tujuan kata ketik. Baik, ini varian yang pertama. Kalau kita menggunakan kata pistewete. Jelas maksudnya? Atau ada yang perlu dipertanyakan dulu? Karena ini konsep penting yang nanti akan mempengaruhi cara kita membaca Injil Yohanes. Jelas? Atau ada pertanyaan? Baik, sekarang yang kedua. Sama-sama teks kuno dalam bahasa Yunani. Ya, teks Yohanes. Tidak menggunakan kata pistewete, tetapi menggunakan kata pisteusete. Jadi bedanya hanya ada pada S. Ya, tetapi S ini sebetulnya adalah tanda tenses. Kalau tadi presence, kalau yang ini disebut aorist. A-O-R-I-S. T. Aorist gitu ya. Ini seringkali disebut past tense ya, sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Tetapi ini juga masih bisa terjadi pada masa depan ya. Ini teknis nanti kalau belajar bahasa Yunani. Nah, kalau presence itu sesuatu yang sedang berlangsung, aorist itu belum berlangsung. Sehingga kalau orang mengatakan pisteusete, maksudnya adalah supaya kamu menjadi percaya. Jelas maksudnya? Supaya kamu menjadi percaya, supaya kamu mulai percaya. Kesimpulannya, kalau penginjil itu menggunakan kata pisteusete, orang yang menerima Injilnya itu sudah Kristen atau belum? Belum. Maka penginjil itu bermaksud supaya mereka yang belum Kristen, yang membaca Injilnya itu lalu mulai percaya. Menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Maka seringkali dalam teks-teks studi Injil Yohanes, tujuan Injil Yohanes kalau menggunakan kata pisteusete itu adalah tujuan evangelistik. Tujuan untuk menginjilkan, ya, memberitakan Injil tentang Yesus
Kristus Anak Allah. Supaya mereka yang belum percaya menjadi percaya. Supaya mereka yang semula belum mengimani Yesus itu mulai mengimani Yesus. Nah, ini dua perspektif yang berbeda. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, kira-kira mana yang lebih menunjukkan tujuan itu? Apakah Injil Yohanes itu memuat lebih banyak kisah, cerita, penginjilan untuk orang-orang yang belum mengimani Yesus, ataukah sebetulnya Injil Yohanes itu lebih banyak bercerita tentang jemaat Kristiani yang sedang berhadapan dengan kesulitan, yang sedang berhadapan dengan bahaya, berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menolak iman akan Yesus. Nah, ini nanti akan kita baca pelan-pelan sambil kita mencermati beberapa teks yang menunjukkan situasi yang sedang dihadapi oleh jemaat Yohanes. Ya, pasti tujuan penulisan Injil itu tidak pernah lepas dari situasi yang sedang dihadapi. Kalau jemaatnya itu sedang bersedih, orang akan menulis Injil itu untuk menghibur. Ya, kalau orang sedang menghadapi situasi kegelisahan seperti ini, ya mungkin seorang uskup itu akan menulis surat gembala yang isinya adalah doa, yang isinya adalah peneguhan. Kalau mungkin seorang anak itu sedang melakukan kesalahan berat, bapaknya menulis pesannya itu mungkin adalah teguran, ya, peringatan. Nah, sekarang situasi seperti apa yang sedang dihadapi oleh jemaat Yohanes? Harus kita cari di dalam Injilnya. Dan tujuan Injil Yohanes yang dikatakan supaya kamu percaya harus dibaca dalam situasi jemaat ini. Dibaca dalam konteks jemaat. Nah, baru nanti akan kelihatan pilihannya yang mana. Apakah memilih supaya kamu menjadi percaya atau supaya kamu semakin percaya. Nah, sekarang di awal saya katakan bahwa kalau kita mencermati seluruh Injil Yohanes, rupanya pistewete itu lebih didahulukan. Artinya apa? Injil Yohanes ditulis untuk jemaat Kristiani. Ya, supaya mereka semakin percaya, supaya mereka semakin teguh di dalam iman kepercayaan akan Yesus, Mesias, Anak Allah. Nah, ini berarti Injil Yohanes itu memberitakan inti iman Kristiani yang pada waktu diwartakan, yakni bahwa Yesus itu diimani sebagai Mesias Anak Allah, sebagai Kristus Anak Allah. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama ini adalah tujuan kristologis, supaya orang yang membaca Injil Yohanes itu semakin percaya bahwa Yesus memang adalah Mesias Anak Allah. Jelas tentang tujuannya ini, nanti kita cek lagi ketika kita membaca Yohanes 9 dan Yohanes 12 sebagai teks kunci yang harus kita pelajari. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, tujuan kedua. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Apa tujuan Injil Yohanes ditulis yang kedua ini? Ya, soteriologi dalam arti apa? Apa kata kunci di situ? Kata kuncinya apa? Iman. Lalu? Nah, lihat kata di situ, supaya. Supaya itu pasti diikuti kata kerja. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Suster, dalam arti itu kata kerja mana yang paling penting? Yang utama? Memperoleh. Ya, tujuannya adalah supaya kamu dengan percaya. Jadi kan penginjil sudah menulis Injilnya ini, lalu dikirimkan kepada jemaatnya.
Jemaatnya membaca Injil itu. Dan ketika membaca Injil itu, jemaatnya semakin percaya, semakin teguh dalam iman bahwa Yesus adalah Mesias. Dan supaya kamu, karena imanmu, karena kepercayaanmu, kamu memperoleh hidup. Sehingga bisa kita katakan bahwa tujuan Injil Yohanes ini ditulis adalah supaya kamu hidup, memperoleh hidup. Hidup itu diperoleh dari mana? Apa yang membawa orang pada hidup? Ini nanti kunci dari Injil Yohanes. Yang membuat orang itu, ya? CMF? Iman akan Yesus. Iman akan Yesus. Ya, di dalam pemahaman Injil Yohanes sama seperti nanti pemahaman di dalam surat-surat Paulus yang membawa orang pada hidup, membuat orang memperoleh hidup, itu hanyalah iman akan Yesus. Nah, nanti kita akan mengenal misalnya ungkapan-ungkapan Yesus. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang yang mengimani Yesus berarti mengatakan ya atas pewartaan Yesus itu. Saya percaya engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya percaya engkau adalah jalan yang benar yang membawa saya pada kehidupan. Nah, kepercayaan inilah yang mengantar saya pada kehidupan itu. Artinya, kalau saya menerima Yesus, berjalan bersama Yesus di jalan yang benar, itu saya sampai pada hidup. Sebaliknya, kalau saya menolak, saya tidak percaya pada Yesus, ya saya tidak akan mencapai hidup itu. Gambaran hidup itu nanti dalam Injil Yohanes itu ditampilkan dalam macam-macam gambaran ya. Di Yohanes bab 14 itu misalnya, hidup itu digambarkan sebagai rumah Bapa. Tuhan kan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapa untuk mempersiapkan tempat bagimu. Dan sesudah tempat itu siap, aku akan datang kembali kepadamu untuk membawa engkau, supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Ya, padahal tempat Yesus itu adalah bersama dengan Allah, bersama dengan Bapa. Dan itulah yang disebut di dalam Injil-Injil sinoptik sebetulnya sebagai kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, ini istilah yang tidak digunakan di dalam Injil Yohanes. Ya, hanya satu kali saja Injil Yohanes itu menggunakan kata atau istilah kerajaan Allah. Tetapi istilah itu di dalam Injil Yohanes diganti dengan hidup atau hidup kekal. Jadi masuk dalam kerajaan Allah, menurut Yohanes itu masuk dalam hidup kekal. Ya, masuk dalam kerajaan surga itu maksudnya adalah masuk dalam keselamatan, soterion. Soter itu penyelamat, soterion itu keselamatan. Maka jalan untuk menuju kepada keselamatan itu adalah iman. Kalau saya mengimani Yesus, saya menerima Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup saya, di situ saya memperoleh kehidupan. Ditunggu nanti di akhir zaman? Tidak, menurut Yohanes. Sekarang ini juga ketika kita beriman kepada Yesus, kita beroleh hidup yang kekal itu. Nah, ini yang ditawarkan oleh penginjil Yohanes. Tentu tujuan ini harus ditempatkan dalam alam pikir Helenis waktu itu. Ada sekian banyak ajaran-ajaran filsafat yang waktu itu sudah sangat diperkembangkan. Dan masing-masing ajaran filsafat itu menawarkan jalan menuju pada keselamatan, jalan menuju pada keabadian. Dan Injil Yohanes itu juga menawarkan jalan menuju keabadian, itu bukan filsafat yang macam-macam itu. Jalan menuju pada keselamatan kita temukan di dalam diri Yesus yang mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan
hidup. Orang yang mau mempercayai Yesus, mengimani Yesus, dia menemukan jalan menuju hidup yang kekal itu. Tetapi orang yang menolak Yesus, melawan Yesus, maka dia tidak akan masuk dalam kehidupan itu. Nah, maka sangat penting selalu juga menempatkan Injil Yohanes dan seluruh paham teologinya di dalam konteks alam berpikir zaman itu. Oleh karena itu kita mempunyai kuliah-kuliah kan alam pikir Yunani, alam pikir medieval, alam pikir kuno, ya, zaman-zaman yang sebetulnya kaya dengan pemikiran-pemikiran filosofis pada masa itu. Plato, Neoplatonisme itu sangat berpengaruh pada cara berpikir penginjil Yohanes. Termasuk juga ketika dia menyatakan tujuan Injil Yohanes, bahwa semuanya ini sudah dicatat supaya kamu percaya, dan supaya karena kepercayaanmu itu, karena imanmu itu, kamu memperoleh hidup yang kekal. Nah, gaya seperti ini sudah kita temukan di dalam surat-surat Paulus, yang tentu masih harus kita pelajari lagi nanti dalam perjalanan semester kita. Tetapi model berpikir, saya memperoleh kepercayaan kalau saya mengimani Yesus, ini sangat kental di dalam Injil Yohanes. Sama seperti di dalam surat-surat Paulus. Sehingga di dalam PowerPoint itu juga saya tunjukkan di sana, tujuan yang kedua ini cirinya atau sifatnya adalah tujuan soteriologis. Supaya dengan percaya, mengimani bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, kamu memperoleh hidup yang kekal. Ini tujuannya. Jelas? Atau ada 1-2 pertanyaan lebih dahulu?